Halo guys, ketemu lagi di channel aku Lunardi Solarius yang khusus aku buat untuk ya mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol, mau berbagi cerita atau mungkin juga menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Ya podo wae sih. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang udah subs dan sejauh ini uh, ada 5 ya yang 5 subscriber yang sudah nge-subs. Mungkin kalau kalian belum bisa nge-subs di channel ini, dengerin aku cerita ngalor ngidul yang mungkin nggak ada faedahnya sih bagi beberapa orang. Tapi kalau bagi beberapa orang itu bermanfaat, ya like aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja lah gitu. Kalian bisa share channel ini, komen, eh, bisa curhat atau sharing. Ya kalau kalian ingin didoakan, kalian bisa tulis di kolom komentar pokok doa aja yang apa yang kalian rindukan, apa yang kalian pergumulkan. Karena aku secara pribadi punya waktu sendiri untuk saat itu ya, baik malam maupun pagi. Ini baru aja selesai untuk saat itu, dan nanti jam 10 itu ada menara doa di dekat kosku. Ya nanti aku spill lah, aku buatkan videonya buat kalian. Oke, pada pagi hari ini aku pengen cerita, pengen sharing tentang yang namanya uh, masalah bersyukur. Kadang-kadang istilahnya apa ya, sesuatu hal yang kelihatan mudah tapi sulit dilakukan itu ya bersyukur, mengucap syukur. Karena seringkali ya mengucap syukur itu dikaitkan dengan ketika kita hanya menerima berkat aja. Misalnya aku sebagai YouTubers ya, influencer gitu, nemuin orang misalnya tukang beca atau apa, tak kasih sembako, tak kasih duit, ya sudah pasti berterima kasih dan bersyukur. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan atau Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit, masa sukar, misalnya waduh duitku entek ya, waduh berasku ki entek ya, waduh bayari waktu nih bayar sekolah anak, waktu nih bayar listrik, bayar air, kebutuhan masing-masing. Kira-kira apakah kita masih bisa mengucap syukur atau enggak sih? Atau gimana menurut kalian? Kalau kalian pengen sharing ya silahkan tulis di kolom komentar guys. Karena kebanyakan orang itu ini guys, mengucap syukur pada saat keadaan yang baik-baik saja. I'm fine. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Misalnya aku sebagai influencer atau YouTuber dapat AdSense. Oh, terima kasih Tuhan. Kemudian membeli rumah, membeli kendaraan atau apa, bersyukur dapat berkat. Dan berkali-kali aku bilang berkat itu eh, bukan masalah materi saja, tapi kesehatan. Kayak aku ini yang punya riwayat diabetes mellitus tipe 1 yang cenderungnya malah hipoglikemi. Dan dalam kondisi hipoglikemi, orang masih saja bilang, oh enggak boleh makan gula.
Ya nggak tahu sih, mungkin pemikiran mereka gimana. Aku kan nggak bisa menyelami pikiran mereka, tapi aku ya sudah, puji Tuhan, haleluya. Misalnya contoh, aku lihat oh subscriberku naik sedikit, mungkin dalam waktu setahun naik satu subscriber, contohnya ini contoh, ya mengucap syukur. Belum dapat mengajukan AdSense, ya puji Tuhan, haleluya. Nah, ini hal yang kelihatan mudah tetapi sulit dilakukan. Salah satunya adalah mengucap syukur. Kalau tentang hal doa nanti akan aku bahas di video aku yang lain. Tetapi saat ini kita mau belajar untuk mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat aja yang mau kita, tapi nanti ya ada tambahan sih, karena aku bikin video ini nggak pakai skrip guys. Tadi mikir-mikir bikin ini malah puyeng dewe guys. Akhirnya ya aku baru aja mandi, tadi di kamar mandi dapat inspirasi. Oh ini ya gitu sih. Ya mungkin karena peralatanku terbatas, jadi untuk bikin video yang kayak gini tuh harus dipersiapkan matang guys. Harus ini informasinya, ini nyatet ini. Kalau aku bikin konten masalah game, gampang guys. Aku tinggal ambil HP, main game, kemudian aku edit. Ya seperti channelku Lunar Solarius itu, main game ya kayak gitu. Tetapi kalau bikin video kayak gini itu apa ya? Ya susah. Tetapi aku mengucap syukur karena kemarin aku tuh diberi hikmat sama Tuhan. Istilahnya Tuhan itu memberikan suatu inspirasi, uh, karena aku suka bikin video, kemudian pernah sekolah teologi ya, dan kenapa sih nggak bikin ini? Sebenarnya aku dulu pernah bikin video renungan kayak gini di channel aku Snack Rohani, tapi karena berhubung kendala monetasi, akhirnya aku berhenti karena dia apa ya? Ternyata dalam satu akun email itu harus salah satu yang diajukan monetasi nanti. Kalau dua nggak bisa. Jadi ya mungkin kalau kalian pengen nonton video aku masih bisa diakses kok, Snack Rohani gitu. Nah, tapi aku ya mengucap syukur karena semalam itu Tuhan memberikan apa namanya suatu inspirasi, bikin video renungan, coba aja. Nah, terus aku lihat di akun Googleku ada sekitar akun utama 1 dan 3 akun sekunder. Jadi aku menggunakan akun sekunder guys untuk membuat video ini supaya bisa mengajukan monetasi kembali. Dan aku bersyukur sekali dapat ini inspirasi seperti itu. Dan seperti aku yang bacakan tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 18 tentang mengucap syukur. Tadi dari awal aku bahas, kita seringnya itu mengucap syukur ketika kita hanya menerima berkat saja. Oke, kita buka Ayub dulu ya. Ternyata bukan satu ayat guys, karena ini berkesinambungan. Ayub ini adalah ayat kitab puisi Ibrani yang menceritakan tentang kisah Ayub, bagaimana dia diizinkan Tuhan mengalami suatu ujian iman yang luar biasa. Nah ini, jadi Ayub itu nanti aku ceritakan di video lain ya. Aku cuma spill sedikit aja, menceritakan sedikit
bahwa Ayub ini adalah orang kaya raya, saleh, punya banyak harta, tetapi iblis datang untuk mencoba Ayub. Tapi harus minta permission atau granted, diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub si iblisnya ini. Dari hal materi, kekayaannya diambil, anak-anaknya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri mengalami sakit penyakit parah. Aku bacakan Ayub 2 ayat ayat 9 dan ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, guys. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini Ayub ini sudah habis-habisan, harta bendanya habis, kemudian juga anak-anaknya meninggal, terus sakit penyakit, dan istrinya itu malah lebih parah. Dan lebih parahnya ini teman-temannya datang bukan menguatkan dia, tetapi malah, wah Ayub ini berbuat dosa yo. Karena dosa nek Ayub itu keadaannya koyok ngene. Enggak. Dan kalau kalian baca kitab Ayub secara keseluruhan, pada bagian akhir bagaimana kita melihat Tuhan membela Ayub secara luar biasa, sehingga Ayub berkata, ini tak baca ke sekalian, biar afdol. Oke, kita lihat Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam teguh dan aku. Dan akhirnya keadaan happy ending, guys. Ayub dipulihkan, dia ternaknya semakin banyak, terus anak-anaknya perempuan, anak-anaknya ada 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri, guys. Biar kalian itu membaca Alkitab ini dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Nah, kembali lagi ke mengucap syukur. Kalau kita lihat di sini, Ayub dia tetap mengucap syukur dalam keadaannya. Dia menerima. Nah, ini kadang nerima yang pandung ki angel. Apalagi kalau kita dikasih masalah ya, kasih sakit penyakit, apa kita masih bisa mengucap syukur, atau justru miso-miso kebun binatang sego pincoke metu kabeh, loh Gusti aku ngene sambuat sakarepe. Sebenarnya kalau sambat sih boleh-boleh saja, tapi hati-hati ketika kita mengucapkan sambat itu, apakah perlu dipertimbangkan itu bisa menjadi berkat atau enggak sih. Tetapi kalau menurut aku dalam firman Tuhan, bawalah itu pergumulanmu, segala sesuatu yang menjadi beban hidupmu, bawa ke dalam doa. Kemarin aku bacakan 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan karena Tuhan memelihara engkau. Nanti tak pikirkan video masalah
pemeliharaan Tuhan dan pengalaman pribadi aku. Makanya channel ini memang sengaja aku buat gini, polos apa adanya, nggak pakai skrip. Aku ngomong ceplas-ceplos, ngalor ngidul, nggak jelas. Ya mungkin juga nggak ada faedahnya sih. Oke, jadi gimana ya? Mengucap syukur kepada Tuhan bukan cuma ketika kita kasih berkat, berterima kasih. Ketika kita bangun, kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu pun anugerah yang luar biasa. Dan tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat berapa tadi? Ayo kelali. Ayat 18, dalam mengucap syukur mengucap syukur dalam segala hal. Sorry guys, agak belepotan. Dalam segala hal berarti bukan cuma dalam keadaan kita dikasih sesuatu, pemberian sesuatu, tapi dalam keadaan masa sukar pun kita tetap harus mengucap syukur. Kita diberi apapun oleh Tuhan, yang mengucap syukur. Sekarang gini, kalau kalian punya anak atau keponakan, kalian kasih hadiah, misalnya coklat, kalian belikan coklat atau kalian belikan makanan favorit dia, kesenangan dia, itu kan akan berterima kasih. Sudah pasti. Makanya kan aku bilang mengucap syukur itu bukan karena kita diberi sesuatu berkat luar biasa. Dalam keadaan sukar pun ya kita harus mengucap syukur. Makanya aku bilang tadi, suatu hal yang sepele tapi susah. Dan mengucap syukur itu bukan hanya sekadar lip service ya guys. Cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana hati dan pikiran kita mempercayakan diri pada Tuhan dalam ucapan syukur itu. Karena ketika kita mengucap syukur itu, hati dan pikiran kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai providensi atau pemelihara. Kalau kita baca kitab Keluaran, kitab Taurat, perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pelihara secara luar biasa. Cuma masalahnya, jeleknya, mereka nggak mengucap syukur, susah mengucap syukur. Nah kadang-kadang dan seringkali dalam kehidupan kita juga begitu. Kita sudah diberkati, sudah diberikan macam-macam oleh Tuhan. Misalnya kita punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan, punya aset, punya investasi. Padahal masih banyak orang-orang di luar tuh yang homeless, gak punya rumah, makan aja susah. Tapi mereka bisa menjalani hidup karena apa? Karena mengucap syukur ini. Mengucap syukur. Dan aku juga gitu sih. Kadang-kadang aku ya terpengaruh keadaan guys. Tapi aku belajar untuk bagaimana untuk mengucap syukur dalam segala keadaan apapun itu. Dan aku percaya bahwa Tuhan sebagai pemelihara akan mencukupkan. Dan seringkali Tuhan izinkan masa-masa sukar itu untuk menguji sejauh mana iman kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan menguji level atau kadar kita untuk
mengucap syukur ini. Apakah kita masih mengucap syukur ketika kita diuji Tuhan, atau langsung kebun binatangi sego pincoke metu kabeh. Waduh piye iki, waduh piye iki. Ya toriri, angel. Abot sangat berat. Tapi Tuhan mengatakan, datanglah kepada Tuhan dengan segala bebanmu, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Ikulah yang kupasang, karena yang kupasang itu ringan dan enak. Dalam keadaan sukar, apakah membuat kita jauh dari Tuhan atau enggak? Itu pilihan. Tapi Tuhan mengatakan, selalu berserah pada Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus menyeberang sama murid-muridnya, ya, nyeberang Danau Galilea. Tuhan Yesus itu ngantuk, jadi tidur salah satu tempat di kapal. Tahu-tahu ada angin sakal yang menyerang, karena keadaan geografis Danau Galilea yang seperti itu, sehingga sering terjadi angin sakal. Murid-muridnya panik, piye ki. Sampai Tuhan Yesus dibangunkan. Tuhan Yesus, guru, sampai ini gak peduli toh. Iki ana badhe malah tidur, iki piye? Dan akhirnya Tuhan Yesus bangun dan meredakan badai. Kok ngomong susah banget sih. Meredakan badai yang ada. Sampai orang-orang atau murid-muridnya itu heran. Iki sopo? Sampai angin badai di Danau Galilea atau Danau Genesaret, Danau Tiberias, bukan gereja Tiberias ya, itu bisa tenang. Dan Tuhan Yesus bilang, gimana imanmu? Orang kurang percaya. Nah, nanti kita bahas tentang orang percaya. Dan seringkali keadaan sulit, keadaan sukar, pergumulan, permasalahan membuat kita sulit untuk bersyukur. Tapi ada juga ketika kita diberkati luar biasa, sugih blegenduk, ya ngono, duwe apa-apa wae secara materi, ya, lupa mengucap syukur. Dan aku pengen baca ini, Amsal 31 ayat berapa sih? Ayat 30. Kemarin ya Amsal 30 sih. Kemarin ayat yang 5, ayat yang 6 nanti kapan-kapan kita bahas karena bagus. Aku baca dari ayat 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, ayat 9 ini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mentemparkan namamu. Yang menjadi sorotan itu ayat 9 ini. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Berarti kan dia memperoleh suatu pencapaian, merasa bahwa pencapaian yang dia raih itu
karena hasil usahanya sendiri. Oh enggak. Kalau bukan Tuhan yang membuat berhasil, sapa meneh. Makanya jangan sombong. Terus, dan berkata siapa Tuhan itu, menyangkal Tuhan. Wah aku kok. Aku sugih kaya gini mergone aku. Oh hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dalam sekejap Tuhan bisa ambil semuanya itu. Ya karena kesombongan itu adalah dosa terbesar. Lucifer jatuh karena apa? Kesombongan yang timbul dari dirinya sendiri, merasa, wah aku malaikat yang diciptakan yang sempurna, luar biasa. Kemudian akhirnya memberontak melawan Tuhan. Bahaya. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dalam keadaan sukar, seringkali apalagi kalau udah urusan perut itu pikirannya ngeleyang teko ngendi-ngendi. Yang penting iso mangan ngono lah. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti ini, dalam keadaan kita diberkati secara luar biasa atau dalam keadaan masa sukar, masihkah kita bisa mengucap syukur? Atau malah syukur pas sugih bergenduk nyokor-nyokor ke wong, pas lagi kondisi ngedrop gak istilahnya memangan wae susah nyokor-nyokor ke. Bukan gitu. Mengucap syukur, give thanks. Kalau mungkin secara bahasa produk nyelenehnya ya, Tuhan bisa ngomong, syukur kamu masih tak kasih hidup. Coba kalau kamu tak cabut nyawanya. Lah gitu. Kan ada sebuah kisah Tuhan Yesus menceritakan bahwa seorang kaya membangun lumbung, menimbun padi, gandum. Yang Timur Tengah gak ada padi ya. Gandum, menimbun gandum yang banyak sehingga sampai berkata, wis ayem tentrem atine, lerana santai, persediaan makanan wakeh, tinggal berleha-leha. Tetapi apa yang kata? Pada malam hari ini jiwamu akan diambil. Jadi wong sugih kuwi kadang-kadang seringkali belum tentu bisa menikmati kekayaannya. Bener gak? Kalau bener coba tulis di kolom komentar. Dia punya harta yang melimpah banyak tapi yang menikmati orang lain. Dia nggak bisa menikmati. Wes kerja rekoso, banting tulang kok dibanting-banting ya. Lah apa tulang dibanting. Nah terus wis pencapaian dengan kekayaan sekian miliar triliun. Loro sedru, makanya dalam keadaan yang sederhana pun kita belajar mengucap syukur karena itu akan terbiasa dalam keadaan apapun ya. Misalnya kita diberkati luar biasa, sugih berbentuk secara materi, atau mungkin kita diizinkan untuk berjalan di padang gurun, tetap mengucap syukur. Dan aku yakin dan percaya Tuhan tidak akan menutup mata kepada anak-anaknya yang senantiasa bersyukur. Sehingga dengan mengucap syukur itu kita bisa memuliakan Tuhan. Oke, kayaknya videonya kepanjangan. Dari tadi aku ngomong sharing-sharing tentang ini panjang. Mungkin agak sedikit melebar. Oke ya guys, kira-kira segitu dulu. Kalau kalian pengen
aku doain. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau WA, nomor WA-nya ada di kolom deskripsi. Bagi kalian yang tergerak untuk mendukung pelayananku dan juga channel ini, kalian bisa berdonasi secara sukarela. Link donasi ya, link donasi wes sebut ngono wae. Link donasi ada di kolom deskripsi juga. Dan apa yang Bapak Ibu tabur, saudara tabur, kalian tabur melalui donasi, Tuhan yang membalas dan Tuhan yang melimpahkan berkatnya secara luar biasa. Mendukung channel ini, channel yang nggak jelas gini, sharing-sharing apa sih. Tetapi kalau kita menabur hal yang baik dari sesuatu yang sederhana, nanti tak bahas dari hal yang sederhana. Barang siapa yang dipercayakan perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Oke guys, ket mau terocos wae. Aku ya wis kesel. Dan yes jam piro sih? Oh, tidak meneh menara doa. Tak persiapan menara doa kota Madiun yang di Jalan Podang nomor 85-87 tiap hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12. Kalau kalian digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara dan pergumulan-pergumulannya, bagi kota, mendoakan sesama, mendoakan siapapun, kalian bisa datang kok ke menara doa. Ya aku juga datang ke situ. Mungkin bisa ketemu, bisa sharing, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Kira-kira kurang lebihnya begitu dulu ya guys. Dan aku sih nggak suka terlalu formal, santai aja. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Tuhan memberkati. Shalom.